Hello Let's Watch, terima kasih karena masih bersama kami. Kami akan membahas alur cerita film Inisial D, dirilis pada pertengahan tahun 2005 di beberapa pasar Asia. Inisial D adalah film action dari Hong Kong yang disutradarai oleh Andrew Lau dan Alan Mek. Film yang diadaptasi dari manga Inisial D dari Jepang dengan karakter perannya Takumi, Bang Alex, Ryosuke, Itsuki, ayahnya Takumi, ayahnya Itsuki, Natsuki yang menjadi pemanis plus pembuat galau. Beberapa nama sudah kami permudah penyebutannya karena sedikit sulit dari bacaannya. Sebelum menonton alur cerita film ini, subscribe, like video kami, dan tonton juga playlist yang sudah ada. Beri komentar positif kepada kami, lalu beri saran film apa lagi yang akan kami bahas. Terima kasih coy. Salam sehat, salam bahagia, mari menonton. Melihat dua orang pemuda yang membicarakan tentang balapan yang akan mereka lakukan. Dialah Bang Alex dan Ryosuke. Mereka akan melakukan balapan di setiap gunung di Jepang. Lalu di jalanan Gunung Akina ini dijajal habis oleh mobil tua AE86 yang dibawa dengan tenang dan nyantai oleh Takumi. Takumi lahap jalanan ini nyambi bawa tahu dan segelas air yang tidak tumpah setetes pun. Sesampainya Takumi di rumah, ia membereskan bekas minuman ayahnya. Lalu ia mengangkat ayahnya yang sedang mabuk berat ke kamar. Ayahnya seorang mantan pembalap. Dia dewa balap Gunung Akina di masa muda dulu. Lalu Takumi nongki-nongki dengan Itsuki dan teman-temannya sebelum ia berangkat kerja part-time di SPBU milik ayahnya Itsuki. Mereka mendengarkan cuapan halu Itsuki. Dia ingin menjadi dewa balap di Gunung Akina. Seketika pembicaraan mereka terhenti karena Natsuki dan teman-temannya melewati geng ini. Aksi pandang-pandangan Natsuki ke Takumi pun terjadi. Setelah itu mereka segera berangkat bekerja. Di SPBU, Takumi melayani Bang Alex. Dia datang menanyakan dewa balap di SPBU ini karena gosipnya ayahnya Itsuki dewa balap. Ya, padahal sama seperti anaknya. Bang Alex hanya datang untuk mengundang balapan di Gunung Akina malamnya. Lalu ia langsung pergi. Malam harinya Ryosuke dan Bang Alex lagi nangkring di jalanan Gunung Akina. Mereka menunggu dewa balap dari SPBU. Lalu terlihat dua mobil yang mendekati mereka. Ya, yang datang juara dunia halu Itsuki. Itsuki datang untuk menerima tantangan Bang Alex. Itsuki dan Bang Alex akhirnya balapan, walaupun dengan kemampuan standar di bawah rata-rata. Lalu Itsuki tidak bisa mengendalikan mobilnya sehingga dia menabrak dinding bukit. Takumi mabuk darat plus udara. Sesampai di rumah ia memuntahkan isi perutnya. Setelah balapan, Bang Alex dan Ryosuke nangkring di warung Pak Alpha. Ryosuke ngebully mobil Bang Alex karena kurang kuat di tikungan. Ryosuke menyuruh untuk memperbaiki mobilnya, baru bisa balapan dengan dirinya. Sepulangnya dari nongkrong di warung depan gang, Bang Alex terngiang-ngiang bulian Ryosuke. Dari belakang datang seonggok mobil tua yang ngebut sedang ngejar waktu. Selanjutnya balapan darurat terjadi. Ya, di dalam mobil ini dialah Takumi yang santuy bener nyetirnya seperti tidak ada beban kreditan. Takumi dengan tenang mengalahkan Bang Alex. Tukang tahu mengalahkan pembalap benaran. Betapa malunya Bang Alex. Bang Alex kagum oleh mobil tua AE86 Takumi. Di pagi harinya Itsuki meminta mobil baru ke ayahnya. Dia meminta GTR, tetapi ayahnya tidak mengizinkan keinginannya. Di saat mereka sedang debat kusir, GTR Bang Alex datang. Dia datang karena ingin mengetahui mobil AE86 yang mengalahkannya di pagi buta. Dia menitipi pesan jika kenal AE86 yang bertuliskan toko tahu di bagian pintunya. Dia ingin balapan dengan pemiliknya pada malam minggu di Gunung Akina.
Akina. Ayahnya Itsuki tahu mobil siapa itu. Teman lamanya Bunta, ayahnya Takumi. Itsuki saat itu juga datang ke rumah Takumi untuk berguru ke ayahnya Takumi. Itsuki malah dikacangi sama ayahnya Takumi. Sepulangnya Takumi dari SPBU, ia dijemput oleh Natsuki di seberang SPBU. Mereka hanya jalan-jalan senja. Natsuki mengajak Takumi ke pantai di hari Minggunya. Natsuki ingin Takumi membawa mobil legendaris Gunung Akina ayahnya. Sesampainya Takumi di rumah, ia takut meminjam mobil ayahnya untuk pergi dengan Natsuki di hari Minggu. Di luar rumah, ayah Itsuki memanggil ayahnya Takumi. Dia ingin mengajak ke bar. Saat di bar, ayahnya Itsuki memastikan Buntalah yang mengalahkan GTR di Gunung Akina. Lalu ayahnya Takumi mengatakan bukan dia, tetapi Takumilah yang mengalahkan GTR malam itu. Dia sudah lama melatih Takumi sampai seperti saat ini. Ayah Itsuki menyuruhnya untuk balapan di malam minggu melawan GTR Bang Alex. Dialah yang akan sponsori balapan itu untuk Takumi. Lalu di SPBU, Itsuki meminjam mobil ayahnya untuk ikut balapan melawan GTR Bang Alex dengan ancaman bil pesta pora ayahnya di bar tadi malam. Ryosuke berkunjung ke rumah Takumi. Dia berbincang-bincang saja, bukan menggosip. Ryosuke ingin balapan dengan ayahnya Takumi sekali saja, tetapi tidak digubris oleh ayahnya Takumi. Ryosuke malah diusir oleh ayahnya Takumi. Inilah malam yang ditunggu-tunggu. Ayahnya Takumi menyuruh dirinya untuk menerima tantangan Bang Alex and the Gang balapan di Gunung Akina. Dengan imbalan, ia bisa membawa mobil legendaris ini ke pantai. Di jalanan Gunung Akina, terlihat Itsuki sedang termenung tak menentu. Dia diusir oleh teman-teman Ryosuke dan Bang Alex. Terlihat kedatangan AE86 tukang tahu Takumi yang sedang mendekati lokasi Bang Alex. Mereka kaget termasuk Itsuki ketika yang dilihat mereka Takumi, bukan ayahnya. Lalu balapan pun dimulai. Takumi main santai, terlihat dari gayanya. Lain dengan Bang Alex yang semangat. Di awal balapan, AE86 masih di belakang GTR Bang Alex. Sampai di tikungan maut yang mengalahkan Bang Alex sebelumnya, dia bisa lewat dengan aman. Bang Alex masih memimpin, tetapi tidak semudah itu Bang Alex. Takumi dapat memotong di 5 tikungan terakhir ketika Bang Alex membuka lebar peluang. Lalu Takumi memimpin sampai akhir balapan. Lagi-lagi Anda kalah Bang Alex. Keesokan harinya, Takumi dan Natsuki pergi ke pantai. Terlihat mereka senang dengan piknik di hari itu. Sepulang dari pantai, benih-benih asmara pun semakin berkembang sampai kemana-mana. Dilihat-lihat, Natsuki ini mirip pemain JAV ya. Di SPBU, Itsuki baru saja membeli mobil yang mirip dengan Takumi. Dia terlihat mengagumi Takumi yang saat ini sedang mabuk laut asmara. Di malam harinya, Itsuki membawa Takumi yang setengah sadar untuk belajar ngebut di Gunung Akina. Saat Itsuki belajar ngebut, datanglah mobil Evo yang menabrak mereka dari belakang. Abang gimbal ini memancing emosi mereka, tetapi ditanggapi dengan santai. Saat di jalan, mereka sedang ngebut. Lagi-lagi Bang Gimbal memancing emosi dengan menghalangi mobil mereka di tengah jalan. Jiwa-jiwa balap Takumi membara. Dia yang nyetir buat ngejar mobil Bang Gimbal. Takumi belum mengetahui yang dia lawan pembalap profesional. Itsuki ketakutan sampai dia tertidur alias pingsan seketika. Dengan skill kelas dewanya, dia bisa mengalahkan mobil Bang Gimbal yang sombong ini. Bang Gimbal terpeleset saat melihat Takumi dapat mengejarnya. Itsuki muntah sesampainya di rumah Takumi. Dia mabuk darat kelas berat. Saat di SPBU, ayahnya Itsuki bingung dengan skill Takumi yang dapat mengalahkan pembalap profesional. Dengan mobil AE86 kaleng-kaleng Itsuki, ayahnya kecewa dengan juara dunia halu Itsuki yang mabuk berat hanya dalam 1 putaran saja. Sepulang kerja, Takumi melihat mobil legendaris AE86-nya. Saat ayahnya datang, dia bertanya bagaimana ayahnya setting suspensi dan mesinnya selama 1 bulan. Ayahnya menjawab seadanya saja, hanya menyuruh langsung ke rumah karena Natsuki sedang berada di rumahnya. Natsuki datang karena Takumi belum menghubunginya setelah dari pantai. Lalu Takumi pergi ke danau favorit mereka. Natsuki dan Takumi melepas kangen lah ceritanya. Di pagi buta, Takumi mengantarkan tahu seperti hari-hari biasanya. Ia terbayang dengan orang-orang yang sudah ia kalahkan saat
di perjalanan. Saat di perjalanan, Takumi bertemu dengan Ryosuke. Dia sedang setting mobilnya. Takumi meminta dijelaskan tentang settingan mobil ayahnya. Ryosuke terpesona dengan settingan ayahnya yang sempurna. Takumi masih ditantang balapan oleh Ryosuke. Takumi memberi waktu 3 minggu karena Ryosuke masih setting mobilnya. Lalu Takumi melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Takumi berpapasan dengan Bang Gimbal yang ia kalahkan. Bang Gimbal mutar balik buat balapan dadakan dengan Takumi. Kebut-kebutan juga akhirnya mereka ini. Tetapi kejadian sial menimpa Takumi. Mobilnya mogok karena kelelahan. Kelihatannya faktor umur. Ryosuke menghampiri Takumi saat dia mau pulang. Bang Gimbal sombong balik lagi. Dia menghampiri mereka buat ngebully tipis-tipis. Ayahnya Takumi melihat mobil legendarisnya yang sedang sakit. Begitu juga Takumi. Dia merasa sedih dengan keadaan mobilnya. Malam harinya, Ryosuke datang menemui Takumi. Bang Gimbal ikut dalam balapan 3 minggu lagi. Ryosuke memberitahukan ini ke Takumi, sekaligus menawarkan mobil pinjaman kepadanya. Di rumahnya, Takumi mendapatkan kue dari Natsuki yang sedang pulang kampung selama 2 minggu. Tambah lagi penderitaan lelaki ini. Mobil legendaris AE86 dibawa ke bengkel oleh ayahnya Takumi dan ditemani ayahnya Itsuki. Dia mengganti mesin mobil itu dengan mesin yang lebih besar lagi tenaganya. Sesampainya di SPBU, ayahnya Itsuki muntah-muntah karena ulah ayahnya Takumi. Mereka mengelilingi Gunung Akina. Setelah sembuh dari sakitnya, AE86 legendaris diuji kecepatannya di jalanan Gunung Akina oleh Takumi. Bang Alex dan Ryosuke menghitung waktu kecepatannya, tetapi Takumi tidak bisa mendapatkan aura lamanya. Keesokan harinya, ia diajari ayahnya untuk kendalikan mobil ini di Gunung Akina. Di tempat lain, Itsuki dan gebetannya sedang marahan karena diajak ke hotel. Saat itu juga, Itsuki melihat Natsuki keluar dari hotel dengan mobil om-om. What the hell? Di saat Itsuki dan Takumi sedang makan, Itsuki memberitahukan apa yang dia lihat tentang Natsuki yang keluar hotel dengan om-om. Mereka baku hantam karena Takumi tak terima dengan ucapan Itsuki tentang Natsuki. Di rumahnya, ia menunggu telepon dari Natsuki. Tetapi Itsuki lah yang menelpon untuk meminta maaf. Ryosuke dan Bang Alex datang untuk mengingatkan persiapan balapan mereka ke Takumi. Takumi melihat Natsuki di dalam mobil om-om saat menunggu kereta lewat, lalu ia mengejarnya. Ia melihat kemana perginya mobil itu. Saat Takumi menelpon Natsuki, Natsuki berbohong sedang di kampungnya. Di tempat om-om, Natsuki tidak mau lagi bertemu dengan om ini. Dia ingin hidup bersama Takumi. Tibalah waktu balapan. Di lokasi Gunung Akina, semuanya sudah lengkap. Tinggal Takumi yang lagi galau belum hadir. Mereka menunggu kehadiran Takumi. Takumi datang sesaat balapan akan dimulai. Ya, difilmkan begitu, pahlawan datang terakhir. Balapan dimulai, Takumi memulai dari belakang. Kebut-kebutan pun terjadi dengan sengit. Bang Gimbal yang sedari awal tidak mau kalah dengan Ryosuke dan Takumi, dia selalu berusaha mempertahankan posisinya. Tetapi tidak semudah itu Bang Gimbal. Ryosuke memberi peluang kepada Takumi untuk mengambil posisi di depannya. Lalu mereka akan memotong di tikungan berikutnya. Sampailah di tikungan yang akan mereka libas. Ya, Bang Gimbal sudah di posisi 3. Balapan ini sudah dikuasai oleh Takumi dan Ryosuke. Bang Gimbal mengalami kecelakaan karena ada kendaraan yang sedang melewati mereka. Ketika kedua pembalap melambat, ia berusaha mendahuluinya. Lalu balapan dilanjutkan dengan Takumi dan Ryosuke. Lalu Ryosuke mendapatkan peluang untuk mengambil posisi di depan Takumi. Balapan berlangsung
sengit, tetapi tidak berlangsung lama karena Takumi mendapatkan pola permainan Ryosuke. Dia dapat mengambil kembali posisinya sampai di akhir balapan. Setelah balapan, Ryosuke dan Takumi duduk santai di depan Indo Agustus. Ryosuke menawarkan ke Takumi untuk bergabung ke tim balapannya, tetapi Takumi belum menjawab. Dia langsung pergi. Takumi mau melihat Natsuki yang balik sama Om-Om. Lalu terlihatlah Natsuki yang keluar dari mobil Om-Om dan adegan kejar-kejaran terjadi. Ketika Natsuki melihat Takumi dari jauh, Natsuki terlihat sedih. Dia menangis di gang rumahnya tanpa hujan. Di rumahnya, Takumi menghubungi Itsuki untuk meminta maaf dan Ryosuke. Akhirnya dia bergabung dengan tim balapnya Ryosuke. Bagaimana film yang diperankan Jay Chou ini coy? Mari kita simpulkan dari film Inisial D ini. Jangan bermain-main dengan om-om kalau kamu tidak siap menangis di gang rumahmu. Satu lagi, kalau mau menang balapan harus jadi pengantar tahu dulu. Selalu bantu ayah coy, sama seperti film ini. Kami ucapkan terima kasih telah menonton alur cerita film ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen film apa lagi yang akan kami bahas. Berikan komentar positif agar kami dapat memperbaiki kekurangan kami ke depannya. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dalam kalimat atau penyebutan nama karakter pemain. Salam sehat, salam bahagia, terima kasih. Hey Takumi, you're back. Speaking of hairpins, can the FC